Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada part yang kedua, sambungan dari sistem reproduksi pada manusia. Kita masuk pada organ reproduksi pada perempuan. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang organ reproduksi pada laki-laki. Nanti bisa dilihat di channel YouTube sebelumnya tentang materi sistem reproduksi pada manusia. Ya, kita lihat ya. Nah, di sini dia. Yang pertama namanya ovarium. Ovarium ini berfungsi sebagai penghasil sel telur. Sel telur itu adalah ovum. Yang kedua adalah sel saluran telur atau disebut dengan tuba fallopi. Jadi panjangnya lebih kurang 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. Lalu yang ketiga namanya infundibulum atau struktur yang berbentuk seperti corong dan merupakan ujung dari tuba fallopi. Ada rahim. Rahim berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Yang kelima endometrium, lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. Yang keenam serviks, struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Dan yang ketujuh vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, lalu saluran mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Yang kedelapan fimbriae atau struktur berjumbai seperti jari-jari jemari yang berfungsi menangkap sel telur. Ya, jadi pada perempuan juga ada dua alat reproduksi. Yang pertama namanya alat reproduksi luar, yang kedua alat reproduksi dalam. Alat reproduksi luar. Ya, kita membahas ini dulu. Alat reproduksi perempuan yang terletak di luar yaitu vulva dan labium. Apa namanya? Vulva dan labium. Vulva yaitu suatu celah paling luar dari alat reproduksi wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir, kanan dan kiri. Kedua bibir ini disebut dengan labium. Ke dalam vulva bermuara dua saluran, yaitu saluran urin dan saluran reproduksi. B. Alat reproduksi bagian dalam. Ya. Pertama tadi namanya ovarium, kita akan bahas ovarium. Ovarium, ya, ini dia ovarium. Kita bahas proses pelepasan sel telur dari indung telur disebut dengan ovulasi. Selanjutnya, sel telur tersebut akan ditangkap oleh fimbriae dan kemudian akan bergerak ke saluran telur atau tuba fallopi. Berikutnya, tadi sudah ovarium. Yang kedua, saluran reproduksi. Saluran reproduksi perempuan terdiri atas tiga, ada saluran telur, ada tuba fallopi, ada uterus, ada vagina. A. Saluran telur atau tuba fallopi. Ya, kita buat keterangannya. Saluran telur atau tuba fallopi atau oviduk berjumlah sepasang, yaitu kanan dan kiri, memanjang ke arah samping dari uterus. Panjang tuba fallopi sekitar 10 cm. Saluran telur berakhir dalam struktur berbentuk corong yang disebut dengan infundibulum. Tadi sudah kita bahas. Yang kedua, ya, bagian dalam ada rahim atau nama lahimnya adalah uterus. Uterus atau rahim merupakan organ yang memiliki dinding yang tebal, memiliki bentuk seperti wafir dan terbalik. Pada seorang perempuan yang tidak hamil, rahim memiliki ukuran 5 cm. Pada saat seorang perempuan hamil, rahim mampu mengembang hingga 30 cm. Ukurannya menyesuaikan dengan perkembangan bayi. Berikutnya, dinding rahim atau endometrium memiliki peranan dalam pembentukan plasenta. Plasenta merupakan organ yang menyuplai nutrisi yang dibutuhkan bayi selama perkembangan. Yang ketiga, vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Ya,
berfungsi sebagai organ reproduksi, saluran untuk aliran darah, menstruasi dari rahim, dan jalan lahir bayi. Kita lihat masing-masing bukumu. Yang keempat, ini ya, oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum, dan terjadi dalam organ yang disebut dengan ovarium. Satu sel telur yang matang diovulasikan, dikeluarkan dari ovarium selama siklus reproduksi. Ini kita bisa lihat, ya gambarnya bisa dilihat. Oke, lanjutnya. Saya baca teks yang berwarna. Pada akhir peristiwa oogenesis, dari satu sel induk, telur atau ooganium akan dihasilkan satu sel telur ovum yang bersifat haploid dan 3 volosid atau badan polar yang bersifat haploid namun dapat berfungsi hanya satu sel telur atau ovum. Ya, siklus menstruasi. Menstruasi adalah atau merupakan suatu keadaan keluarnya darah atau lendir dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Menstruasi biasanya terjadi 1 bulan sekali. Siklus menstruasi akan terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sperma. Ini ya. Ada beberapa fase pada menstruasi. Jadi fase pertama, fase hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Hormon FSH ini adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Kelenjar tersebut terletak di otak bagian depan. Pada awal perkembangan, folikel menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Hormon estrogen dan progesteron ini akan memicu dinding rahim untuk penebal. Pada saat ini rahim sedang mengalami fase proliferasi. Fungsi lain dari hormon estrogen adalah memicu kembali kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH atau LH, luteinizing hormone. Hormon LH terus diproduksi dan memicu pengeluaran sel telur dari folikel yang telah matang. Proses ini disebut ovulasi. Fase ketiga adalah fase sekretory. Ya, nanti kalau bisa baca. Berikutnya, fertilisasi dan kehamilan. Apabila ada sel sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan, sel sperma akan bergerak menuju sel telur. Proses inilah yang mengawali terjadinya fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur, sehingga membentuk zigot. Ini kita bisa lihat gambarnya ya. Oke, berikutnya. Nah, ini dia pergerakannya. Pertama namanya ovulasi, terjadi pengeluaran sel telur. Pertama, ini ya prosesnya ya. Yang kedua fertilisasi, terjadi peleburan inti sel telur dengan inti sel sperma. Yang ketiga pembelahan, satu sel zigot membelah menjadi 2, kemudian menjadi 4 dan seterusnya. Yang keempat pembelahan lanjutan, yang kelima merula, terus mengalami pembelahan. Zigot yang terbentuk terjadinya fertilisasi akan melakukan pembelahan. Selanjutnya berkembang menjadi embrio yang akan menuju rahim, kemudian tertanam atau terimplantasi. Embrio berkembang dalam kandungan sehingga menjadi bayi yang siap lahir selama 9 bulan 10 hari. Ya, kita lihat fasenya. Ada trimester pertama. Bisa dilihat periode terbentuknya hampir semua organ tubuh di fase pertama, ya. Lalu kita lihat ada fase yang selanjutnya, ini umur embrio. Kita teruskan aja trimester yang kedua. Perkembangan utama janin, pembesaran ukuran janin sudah melalui. Jadi di sini sudah terlihat dia bentuk bayinya pada gambar. Ini trimester ketiga.
Janin mengembangkan kemampuan untuk mengatur suhu tubuh sendiri. Tulang mulai mengeras, ciri-cirinya otot mulai menebal pada saat lahir kurang lebih sekitar 50 cm. Ya, ini gambar USG pada seorang ibu hamil. Oke, kita akan lihat materi berikutnya. Oke ya. Ini gambar bayi ketika akan gambar seorang ibu ketika hamil dan bentuk bayi pas posisinya paling bawah. Ini berikutnya juga bayi kembar ya. Jadi bentuknya seperti ini dalam rahim. Peristiwa kembar di zigot. Berikutnya kita akan bahas tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Ada beberapa penyakit yang terdapat pada sistem reproduksi. Pertama namanya gonore, yang kedua sifilis, yang ketiga herpes, yang keempat HIV, yang kelima AIDS, yang keenam putihan dan epidemistis. Satu penyakit pada sistem reproduksi manusia, satu HIV. Penyakit AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh HIV, human immunodeficiency virus, yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh manusia. Saat ini penyakit yang disebabkan oleh HIV lebih dikenal dengan AIDS. Belum ditemukan vaksin pencegahnya dan belum ada obat yang betul-betul dapat diandalkan untuk mengatasi. Gambarnya ya. Berikutnya adalah gonore. Penyakit gonore disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala penyakit ini adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing pada laki-laki. Yang ketiga, ya, sifilis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala awal penyakit ini adalah luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh, biasanya pada daerah sekitar kelamin. Yang keempat, herpes simplex genitalis. Penyakit herpes simplex genitalis disebabkan oleh virus herpes yang menyerang kulit daerah genitalis luar, anus, dan vagina. Berikutnya keputihan. Keputihan yaitu penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih, kekuningan, atau putih keabu-abuan pada bagian vagina. Cairan tersebut bersifat encer atau kental, berbau tidak sedap, dan dapat menyebabkan rasa gatal pada vagina. Yang keenam, epididymitis. Penyakit ini terjadi pada laki-laki. Epididymitis adalah peradangan pada saluran epididymis. Upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi. Nah, ini upaya pencegahannya. Pertama, menggunakan celana dalam yang berbahan katun, bertekstur lembut. Biasakan membilas dengan air bersih, ya, organ. Mengganti celana dalam 2-3 kali sekali, memotong rambut yang ada pada organ reproduksi. Bagi seorang perempuan untuk mengganti pembalut dari menggunakan sabun pembersih kewanitaan. Rajin berolahraga dan banyak konsumsi buah dan sayur. Ini adalah materi tentang sistem reproduksi manusia, ya, yang sudah kita bahas. Untuk berikutnya adalah ini ya, menjauhkan dari pergaulan bebas, menghindari film-film porno, ya, yang bisa berpotensi
menyebabkan penyakit HIV. Barangkali kita sudah selesai pada pembahasan untuk sistem reproduksi pada manusia. Nanti akan kita lihat di sini nanti pada peta konsepnya. Pada konsepnya kita akan lihat. Pertama ini dia. Pembelahan meiosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Pembelahan meiosis, sistem reproduksi, spermatogenesis, proses pembentukan sperma, ya, itu bisa kita lihat di buku paketmu ya. Oogenesis adalah yang berikutnya terus. Nah ini dia. Coba kita lihat dulu sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia pada laki-laki ada penis, bagian luar ada penis, ada skrotum. Kalau perempuan bagian luar ada vulva, ada labium. Kalau laki-laki bagian dalam ada epididymis, ada vas deferens, ada uretra, ada kelenjar vesicula seminalis, ada kelenjar prostat, ada kelenjar ovary. Sedangkan perempuan alat reproduksi dalamnya ada vagina, tuba fallopi, fertilisasi, ya, uterus. Jadi fertilisasi itu adalah bercampurnya sperma dan ovum. Ini tempatnya. Barangkali ini yang bisa disampaikan pada pertemuan hari ini. Kalau belum ada yang mengerti tentang materi ini bisa dikirim, bisa tulis di kolom komentar. Share video ini jika bermanfaat bagi kita. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.